Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dalam pembelajaran seni budaya, dan pada kesempatan hari ini, alhamdulillah saya cukup berbahagia bisa kembali membimbing kalian. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan di kesempatan hari ini berdasarkan lembar kerja yang telah saya sampaikan bahwa kita akan membahas tentang seni patung. Lebih spesifiknya adalah pengertian dan juga fungsi-fungsi seni patung. Oke, kita langsung saja ke materinya karena kita sudah beberapa kali melakukan pembelajaran. Jadi untuk seni patung ini, di depan kita sudah melihat ada patung dari presiden ketiga ya, yaitu Presiden Habibie. Dan ini cukup keren banget dan terbuat dari bahan yang nanti kalian cari tahu ini bahannya dari apa. Ini bukan sembarang batu ya. Oke, kita masuk ke bukunya. Jadi kita akan mempelajari tentang pengertian dan fungsi patung. Oh iya, saya lupa. Jadi saya terangin dulu ini kemarin karena memang ada beberapa orang yang menanyakan tentang bagaimana cara mengisi ini, masih ada orang yang belum paham. Jadi jurnal belajar ini untuk seni budaya kalian perhatikan untuk kelas dan juga pembelajarannya. Kalian lihat kelas, misalnya kalau misalkan kelas 9, kelas 9, kalau misalkan kelas 8, kelas 8 di sininya pembelajarannya pembelajaran 3. Kebetulan sekarang kan pembelajaran 3. Di situ kalian di sini tuliskan nama kalian, dan ini kelas 9 itu dilingkari. Kalian kelas 9 apa? Apakah A, apa B, apa C? Dilingkari saja ininya. Kemudian kalian di sini dapat dua perintah. Yang pertama perintah untuk menonton video yang sekarang kalian tonton. Kemudian yang keduanya tuliskan apa yang saya sampaikan secara singkat saja. Jadi kalian menuliskan apa yang saya sampaikan berkenaan dengan materi ya. Jadi bukan sekarang saya membicarakan tentang bagaimana mengisi jurnal ini bukan termasuk, kita belum masuk. Jadi secara singkat saja kalian menuliskan di sini, nggak usah panjang-panjang, nggak usah sampai misalkan ke 2 halaman, ke halaman belakang, nggak usah. Ini saja yang diisi secara singkat kalian tuliskan di sini. Dan lembar ini silahkan untuk difotokopi. Kalau misalnya kalian belum kebagian, silahkan kalian memfotokopi punya teman kalian, dan diusahakan seluruh teman-teman kalian siswa itu untuk menuliskan materinya di sini semuanya gitu. Baik. Jadi kita masuk ke pengertian dan fungsi patung. Kalau misalnya di sini kita bisa lihat bahwa patung diartikan juga sebagai plastic art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan estetika. Di patung juga bisa diistilahkan dengan plastic art. Tidak terbatas pada bentuk manusia. Jadi patung bukan hanya sebatas bentuk manusia, tetapi bentuk-bentuk yang lain yang sifatnya art, yang sifatnya artistik, estetik, keindahan, dan sifatnya itu dalam bidang ruang. Jadi dia punya ruang, punya volume gitu. Itu namanya patung. Ada di sini beberapa dari para ahli. Menurut Mike Susanto, dia juga memiliki pandangan terhadap patung. Katanya seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif. Subtraktif itu mengurangi bahan seperti memotong atau menatah. Atau aditif, membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Jadi ada beberapa metode-metode yang cara membuat patung yang Mike Susanto ini menitik beratkan kepada ini ya. Jadi subtraktifnya dan juga aditifnya. Kemudian ada lagi dari Sunarso dan Suroto. Katanya seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Jadi ada sebuah karya dan karya tersebut adalah bentuk ruang, itu dikatakan patung. Kata Sunarso dan Suroto. Kemudian yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini KBBI. Jadi katanya patung adalah benda tiruan, bentuk manusia dan hewan yang
cara pembuatannya dengan dipahat. Itu menurut KBBI, Kamus ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, menurut B.S. Myers, jadi seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Oke. Jadi itu ada 4 pengertian tentang patung menurut beberapa ahli dan juga satu tadi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekalian kalian boleh memiliki pandangan sendiri tentang apa sih itu patung, itu juga boleh, tetapi tidak keluar dari sini ya. Dari pengertian-pengertian ini tidak keluar dari situ, tetapi secara singkatnya kalian juga boleh mengartikan patung itu seperti apa gitu. Kemudian kita masuk secara umum berdasarkan pembuatannya. Ini berdasarkan pembuatannya ya. Seni patung ada 3 macam. Jadi 3 macam patung sebagai fungsi personal. Di karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal. Jadi patung dibuat untuk secara pribadi atau personal sebagai ekspresi perasaan. Kita membuat patung dan ini adalah bentuk ekspresi saya gitu. Dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi. Jadi kalau misalnya kita ingat tentang cerita satu sahabat Rasulullah itu, ada dia membuat patung, kemudian si patung tersebut dia sembah-sembah, kemudian patungnya itu terbuat dari makanan ya, terbuat dari roti. Si patung tersebut dia sembah-sembah, setelah selesai penyembahannya, si patung itu dimakan gitu. Jadi ada patung-patung yang memang sifatnya dia buat sendiri, dia ekspresikan sendiri, kemudian dia sembah-sembah secara ini ya, termasuk tujuan religi ini. Jadi untuk sarana peribadatan. Selanjutnya, jadi pada zaman dahulu dibuat untuk kepentingan keagamaan. Pada zaman Hindu dan Buddha, patung dibuat untuk menghormati dewa atau untuk mengenang orang-orang yang digunakan, misalnya raja atau pimpinan mereka. Patung juga dianggap memiliki sejarah tinggi atau bahkan yang menggambarkan sebagai dewa dan simbol orang-orang yang diteladani serta dijadikan sarana sebagai mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga patung dijadikan sebagai media pemujaan. Oke. Jadi kalau misalnya di Hindu, di Buddha, kalau di sini ya, di Hindu, di Buddha itu patung dibuat untuk sebagai sarana peribadatan. Jadi melakukan pemujaan-pemujaan gitu. Itu masih secara personal. Kemudian yang kedua, patung sebagai fungsi sosial. Patung sebagai fungsi sosial diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan dalam sebuah bangsa atau kelompok. Dalam catatan sejarah, misalnya patung untuk monumen. Ini lihat di sini misalnya ada contoh. Diambil dari sumber wisata sejarah Indonesia, Blogspot, Monumen Pancasila Sakti ini. Jadi patung dibuat untuk mengenang para jasa pahlawan. Jadi ini adalah pahlawan ini. Dibuatkanlah patungnya, dibuatkanlah monumennya untuk orang-orang yang generasi selanjutnya untuk tahu bahwa di sini pernah terjadi ini, orang ini telah melakukan ini gitu. Jadi bentuk penghormatan juga. Yang ketiga, yang terakhir, patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetika. Ya, estetika itu keindahan ya. Artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi sebuah taman. Oke, jadi secara fungsi fisik, jadi patung dibuat untuk apa sih? Untuk keindahan saja. Jadi dia secara fisiknya disimpan untuk keindahan, seperti untuk pajangan. Kalau misalnya di taman-taman, ya untuk menghiasi taman itu supaya lebih bagus, supaya lebih balance antara taman dengan keadaan sekitarnya, seperti itu.
Jadi sebagai dekorasi di sebuah gedung atau juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. Jadi ini contoh ya. Contoh, kalau misalkan ada di rumah, ini patung kerajinan ada di rumah, misalkan di tengah rumah, di kamar atau di mana. Jadi supaya ada nilai-nilai estetika, maka disimpanlah patung gitu. Kemudian di sini ada patung arsitektur konstruksi bangunan ya, di dinding-dinding gua, di dinding-dinding rumah, di dinding-dinding gedung yang memang memiliki sejarah. Dan ini biasanya gedung-gedung kayak gini memang gedung-gedung yang udah lama dibuat dan menjadi sebuah ciri khas terhadap suatu bangunan gitu. Jadi ini kalau misalnya kita lihat sebagai fungsi fisik. Kalau misalnya kita lihat patung, kalau tiga ini ya, kita kembali lagi bentar. Oke, jadi patung ada 3 macam secara pembuatannya. Ada secara fungsi personal, ada fungsi sosial, dan juga ada fungsi fisik. Nanti spesifik bahwa patung ini untuk apa, spesifik bahwa fungsi patung untuk apa, nanti kita pelajari di kesempatan berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Oke. Jadi kembali lagi saya ingatkan untuk jurnal belajar atau LK yang telah disampaikan ke kalian isi sesingkat mungkin. Dan jangan lupa untuk terus semangat dalam pembelajaran PJJ ini, pembelajaran jarak jauh ini. Kita harus melewati krisis ini, kita harus melewati keterbatasan ini dengan terus semangat dan berjuang untuk menjadi orang hebat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.